Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Anissa Husnul Yakin, NPM 192151067, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dalam video ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk satu pertemuan KD 3.8, mata pelajaran Matematika kelas 8 SMP semester genap. Materi yang akan dibahas pada video ini yaitu garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam lingkaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih kepada Randy selaku ketua kelas yang telah memimpin doa. Untuk selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sekarang siapa yang tidak hadir? Silpi. Kemana Silpi? Kenapa tidak hadir? Oh, sakit. Kalau seperti itu kita berdoa ya, semoga Silpi lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran. Yang lainnya hadir ya, cuma Silpi aja yang tidak bisa hadir. Baik. Oh iya, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, Ibu mau tanya, minggu kemarin kita telah belajar apa sih? Ada yang masih ingat? Ya, apa? Ya, benar. Minggu kemarin kita telah belajar tentang unsur-unsur lingkaran, hubungan antar unsur lingkaran, dan cara menentukan panjang busur lingkaran, serta menentukan luas juring lingkaran. Nah, kalau sekarang kita mau belajar apa nih? Ada yang tahu nggak? Iya, belajar apa? Garis singgung. Garis singgung apa? Garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Sebelum Ibu mulai, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi yang kita bahas pada minggu kemarin? Ya, silahkan Randy, mau bertanya apa? Oh iya. Nah, ternyata Randy belum paham tentang sudut keliling lingkaran. Ada yang tahu nggak sudut keliling lingkaran itu apa? Iya, benar Mia. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur, sedangkan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, berarti sudah paham ya. Sekarang langsung saja kita mulai membahas tentang garis singgung lingkaran. Nah, apakah ada yang tahu garis singgung itu apa? Ayo, siapa yang berani menjawab pertanyaan dari Ibu? Ya, benar. Garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang menyinggung lingkaran hanya pada satu titik. Nah, supaya lebih jelas, Ibu akan menggambarkan contoh yang merupakan garis singgung lingkaran dan yang bukan merupakan garis singgung lingkaran di papan tulis. Semuanya perhatikan baik-baik ya.
Nah, bisa kalian lihat kan perbedaan mana yang merupakan garis singgung lingkaran dan mana yang bukan merupakan garis singgung lingkaran. Nah, pada hari ini akan dibahas tentang apa itu garis singgung lingkaran, sifat-sifat garis singgung lingkaran, cara menentukan panjang garis singgung lingkaran persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, serta menentukan panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan beberapa lingkaran. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai model pembelajaran yang akan kita gunakan, tujuan pembelajaran, dan manfaat mempelajari garis singgung lingkaran, persekutuan luar dan persekutuan dalam untuk kehidupan sehari-hari. Nah, model pembelajaran yang akan kita gunakan pada pagi hari ini yaitu model pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, dalam model ini kalian akan diberikan suatu permasalahan oleh ibu yang harus kalian selesaikan dan kemudian nanti kalian presentasikan. Nah, untuk teknisnya adalah diskusi berkelompok. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat garis singgung lingkaran. Yang kedua, siswa mampu menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Yang ketiga, siswa mampu menentukan panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan beberapa lingkaran. Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Dalam mencapai tujuan pembelajaran, tentunya ada kriteria untuk penilaian kalian. Nah, untuk nilai KKM-nya yaitu untuk pengetahuan 75 dan untuk keterampilan 75. Nah, selanjutnya ada manfaat mempelajari garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam untuk kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu untuk menghitung panjang rantai pada sebuah sepeda. Nah, itu menggunakan garis singgung apa? Ya, garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, gear pada sepeda itu berfungsi untuk mengatur tingkat kecepatan perpindahan sepeda yang mana dapat diatur oleh pengguna. Nah, untuk panjang rantai yang dibutuhkan, nah itu di bagian situnya lah yang menggunakan garis singgung lingkaran. Nah, gear itu tersebut bukan hanya pada sepeda tetapi juga bisa pada motor ataupun pada mesin-mesin yang menggunakan rantai. Nah, sekarang coba perhatikan contoh persoalan yang Ibu berikan. Diketahui jarak pusat sumbu gear pada sepeda X adalah 70 cm. Jika diameter gear belakang 15 cm dan diameter gear depan adalah 10 cm, maka taksiran terdekat panjang rantai penghubung kedua gear tersebut adalah berapa titik-titik. Nah, ada yang tahu nggak untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini kita menggunakan rumus apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bagaimana? Ya, betul. Untuk menyelesaikan masalah seperti ini, kita bisa menggunakan rumus menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, bagaimana? Sudah ada kebayang-kebayang dikit kan apa itu garis singgung lingkaran? Nah, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Jumlah siswa di kelas ini ada berapa? 36 orang ya? Tadi ada Silpi yang tidak hadir, berarti ada 35. Berarti Ibu akan membagi kalian ke dalam 7 kelompok aja. Satu orangnya 5 orang. Nah, untuk pembagian kelompoknya akan dibagi sendiri oleh Ibu ya, supaya setiap anggota kelompoknya itu bersifat heterogen, tidak hanya yang pintar saja atau yang malas saja, nanti supaya pembelajarannya berlangsung dengan baik. Baik, Ibu akan bagi dulu kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Nah, sekarang kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing kan? Sekarang dikondisikan ya, jangan berisik. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang apa itu garis singgung lingkaran, bagaimana bentuknya, sudah Ibu contohkan salah satu.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan membahas tentang sifat-sifatnya, cara menentukan panjangnya. Ibu akan membagikan kalian sebuah LKPD yang harus kalian kerjakan dan kalian diskusikan bersama anggota kelompok kalian. Nah, Ibu harap dalam kegiatan diskusi ini semuanya ikut andil dalam kegiatan kelompoknya ya. Jadi semuanya harus ikut aktif. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan nanti mengenai diskusinya, boleh ditanyakan kepada ibu atau kepada teman kalian yang lebih paham. Sekarang langsung saja ibu bagikan LKPD-nya ya. Perwakilan kelompok silahkan ambil ke depan. Mohon perhatiannya dulu sebentar semuanya. Kalian jangan dulu mengerjakan tentang soal-soal latihannya ya. Kalian cukup mengerjakan sampai menentukan rumus mencari panjang garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, apakah sekarang kalian sudah selesai sampai sana? Sudah, alhamdulillah. Gimana, susah enggak? Enggak kan? Nah, untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk melakukan presentasi di depan kelas mengenai apa yang telah kalian diskusikan dan apa yang kalian dapatkan. Nah, kelompok mana yang bersedia? Ayo, kelompok mana? Mau kalian yang mengajukan sendiri atau Ibu yang tunjuk? Nah, iya bagus, harus berani ya. Silahkan kelompok 2, perwakilannya saja 1 orang. Nah, bagus. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2 yang telah presentasi di depan. Terima kasih, anak. Nah, jadi betul ya yang tadi disampaikan oleh Ana mengenai sifat-sifat garis singgung lingkaran. Nah, sifat-sifat garis singgung lingkaran itu apa aja? Yang pertama, yang pertama, garis singgung lingkaran hanya melalui satu buah titik pada lingkaran. Yang kedua, betul. Garis singgung lingkaran selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Sekarang, yang ketiga, apa? Iya, betul. Garis singgung lingkaran melalui sebuah titik pada lingkaran hanya dapat dibuat satu garis singgung saja pada lingkaran tersebut. Yang keempat, apa? Nah, garis singgung pada lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat 2 buah garis singgung lingkaran pada lingkaran tersebut. Nah, paham tidak semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat diingat ya. Selanjutnya, ada tentang layang-layang garis singgung lingkaran. Apa coba tadi yang telah disampaikan oleh Ana? Nah, iya. Kita perhatikan gambar di papan tulis ini. Segi 4 AOBP samping, sisi-sisinya terbentuk dari sepasang garis singgung lingkaran dan sepasang jari-jari lingkaran. Nah, segi 4 AOBP ini disebut layang-layang garis singgung. Nah, untuk mencari luas layang-layang garis singgung ada rumusnya, yaitu 2 kali luas segitiga AOP. Apa? 2 kali luas segitiga AOP. Atau setengah dikali OP dikali AB. Diingat ya rumusnya, dicatat, ditandain supaya ingat sampai akhir. Sekarang tentang cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Kelompok siapa yang mau maju? Ayo mengajukan diri sebelum Ibu tunjuk ya. Nah, silahkan kelompok 1. Siapa yang mau ke depannya? Oh, Randy. Silahkan Randy. Semuanya perhatikan ya. Nah, bagus. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih, Randy.
Nah, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Randy tadi tentang cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Sekarang, coba sebutkan kembali bagaimana rumus mencari garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Iya, betul. Rumusnya adalah L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi kurung buka R besar dikurangi R kecil kurung tutup kuadrat, di mana L adalah panjang garis singgung persekutuan luar, P adalah jarak pusat lingkaran pertama dan kedua, R besar adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Sekarang, bagaimana rumus menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran? Nah, iya betul. Rumusnya adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi kurung buka R besar ditambah R kecil kurung tutup kuadrat, di mana D adalah panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, P adalah jarak pusat lingkaran pertama dengan lingkaran kedua, R besar adalah jari-jari lingkaran besar, dan R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Nah, bagaimana bisa dipahami semuanya? Ada yang masih bingung? Kalau masih bingung, boleh ditanyakan sekarang ya, supaya lebih mudah nanti ke depannya. Nah, selanjutnya, rumus untuk menentukan panjang lilitan minimal yang menghubungkan beberapa lingkaran. Ada yang ingat tadi rumusnya apa? Nah, iya betul, rumusnya adalah P sama dengan N dikali R ditambah 2 kali V dikali R, di mana P adalah panjang lilitan minimal, R adalah jari-jari lingkaran, dan N adalah banyaknya jari-jari lingkaran yang kena tali jika titik pusatnya dihubungkan. Nah, semua rumus yang sudah Ibu simpulkan tadi, kalian tulis di buku catatan dan kalau perlu diberi tanda ya, seperti biasa supaya kalian mudah untuk mengingatnya. Nah, sekarang kalian sudah paham apa itu garis singgung lingkaran, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana layang-layang garis singgung, dan bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Sekarang kalian coba kerjakan soal-soal latihan yang ada di LKPD yang Ibu berikan. Nah, untuk mengerjakannya, kalian masih diskusi dengan kelompok ya, jadi tidak pribadi. Jadi ketika kalian ada yang bingung, kalian bisa bertanya dengan anggota kelompoknya. Nah, ketika tidak ada yang mengerti, misalkan tidak ada yang bisa menjawab, kalian bisa bertanya kepada Ibu. Sekarang, kalian mulai kembali diskusinya. Semangat! Nah, untuk waktu diskusi sudah habis ya anak-anak. Sekarang waktunya presentasi hasil diskusi kalian. Nah, kalian sudah mengerjakan semua soalnya? Sudah? Alhamdulillah kalau sudah. Nah, kalau gitu siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya? Kelompok mana yang mau? Mengenai kegiatan 4 soal nomor 1. Oh iya, bagus. Silahkan Arya dari kelompok 3. Nah, jadi benar ya, apa yang disampaikan oleh Arya, yaitu soal nomor 1 itu tentang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, sekarang kita bahas ulang ya. Nomor 1 itu, tentukanlah panjang garis singgung persekutuan luar lingkaran jika diketahui dua lingkaran yang berjari-jari 8 cm dan 2 cm dengan jarak pusatnya 10 cm. Nah, di sini dari soal ini ada informasi-informasi yang bisa kita dapat, yaitu jarak kedua lingkaran tersebut adalah 10 cm, di mana jarak lingkaran adalah apa? Ya, benar, P. Nah, jari-jari lingkaran besarnya berapa? 8 cm. Bagus. Jari-jari lingkaran kecilnya 2 cm. Ya, benar. Nah, rumus untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah apa? Nah, iya benar, rumusnya adalah L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi kurung buka R besar dikurangi R kecil kurung tutup kuadrat.
Nah, untuk mengerjakan nomor 1 ini, maka kita masukkan informasi-informasi yang kita dapat tadi, yaitu panjang jarak pusatnya 10 cm, panjang jari-jari lingkaran besarnya 8 cm, dan jari-jari lingkaran kecilnya 2 cm. Nah, jadi L kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 dikurangi 2 kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36. Berapa 100 dikurangi 36? Ya, benar, 64. Nah, 64 ini adalah L kuadrat. Maka nilai L-nya adalah akar 64. Berapa akar 64? Iya, betul, 8. Jadi, panjang garis singgung persekutuan luar pada soal ini yaitu 8 cm. Terima kasih, Arya. Nah, untuk soal selanjutnya, siapa yang mau menampilkan hasilnya di depan, yang mau mempresentasikan? Ya, silahkan dari kelompok 5, siapa yang mau ke depan? Lia, oh iya, silahkan Lia, maju ke depan. Nah, jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Lia tadi. Nah, untuk soal nomor 3 ini merupakan persoalan tentang apa? Ya, betul, persoalan tentang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, untuk pengerjaannya akan Ibu jelaskan ulang ya. Dari soal, diketahui dua buah lingkaran dengan jarak pusatnya 20 cm. Jika jari-jari lingkaran pertama 7 cm dan jari-jari lingkaran kedua 2 cm, hitunglah panjang garis singgung lingkaran persekutuan dalamnya. Nah, untuk rumus garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, apa rumusnya? Ya, betul, rumusnya D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi kurung buka R besar ditambah R kecil kurung tutup kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita masukkan informasi-informasinya, di mana pusatnya adalah P berapa? 20 cm. Jari-jari lingkaran besarnya 7 cm dan jari-jari lingkaran kecilnya 5 cm. Jadi D kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi kurung buka 7 ditambah 5 kurung tutup kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 400. 12 kuadrat berapa? 144. Jadi D kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144 sama dengan 256. Nah, 256 ini adalah nilai D kuadrat. Maka nilai D-nya adalah akar 256. Berapa akar 256? Ya, akar 256 adalah 16. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran pada soal ini yaitu 16 cm. Nah, selanjutnya soal mengenai panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan beberapa lingkaran. Sekarang siapa yang mau maju ke depan untuk mengerjakan soal nomor 1? Siapa? Hayo. Nah, silahkan Husnul maju ke depan. Nah, jadi betul ya apa yang telah disampaikan oleh Husnul tadi. Nah, sekarang akan coba Ibu jelaskan ulang. Nah, perhatikan gambarnya di papan tulis. Nah, 3 buah pipa masing-masing berjari-jari 7 cm. Nah, ketiga pipa tersebut diikat oleh sebuah tali. Hitunglah panjang tali minimal yang dibutuhkan untuk mengikat ketiga pipa tersebut. Nah, rumusnya ini kita bisa menggunakan rumus panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan beberapa lingkaran. Apa rumusnya? Nah, iya, rumusnya adalah P sama dengan N dikali R ditambah 2 dikali V dikali R, di mana P adalah panjang sabuk lilitan minimal, N adalah jumlah jari-jari yang kena dengan garis singgung, dan R adalah jari-jari lingkaran, dan V-nya kalau 7, 22/7. Nah, tinggal kita masukkan informasi yang tadi. Nah, ada berapa jari-jari yang terkena oleh garis singgung lingkaran di bawah ini? Nah, iya benar. Ada 6 jari-jari yang kena oleh garis singgung persekutuan luar dua lingkaran.
Maka untuk menentukan panjang tali minimalnya adalah 6 dikali 7 ditambah 2 dikali 22/7 dikali 7 sama dengan 6 kali 7 berapa? 42. Selanjutnya, nah 22/7 dikali 7 berapa? 22. 22 dikali 2, 44. Nah, jadi panjang tali minimalnya adalah 42 ditambah 44, yaitu 86 cm. Nah, betul ya yang disampaikan oleh Husnul tadi. Terima kasih Husnul. Nah, karena waktu jam pelajaran sudah mau habis dan proses diskusi kalian juga sudah selesai, presentasi juga sudah selesai, jadi untuk pertemuan sekarang langsung saja Ibu akan menarik kesimpulannya. Jadi, garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik saja. Garis singgung lingkaran pasti tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Nah, adapun garis singgung persekutuan itu ada dua, yaitu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, rumusnya adalah D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi kurung buka R besar ditambah R kecil kurung tutup kuadrat. Dan untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, rumusnya adalah L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi kurung buka R kuadrat kurung buka R ditambah R kurung tutup kuadrat. Nah, kalian paham ya? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara melukis garis singgung lingkaran dan menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berkaitan dengan garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, sekarang kalian sudah paham bagaimana sifat-sifat garis singgung lingkaran, bagaimana cara menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran, serta bagaimana mencari panjang sabuk lilitan minimal yang menghubungkan beberapa lingkaran. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian yang akan kalian kerjakan di rumah dan nanti akan kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, tugas individu ini untuk mengukur apakah kalian sudah paham atau masih ada yang belum paham gitu, masih ada yang perlu dipertanyakan. Nah, untuk tugas individunya ada di lembar LKPD di halaman paling belakang. Nah, kalian bisa kerjakan di rumah. Nah, untuk mengerjakannya Ibu harap kalian jangan mencontek dari teman ya. Kalau berdiskusi dengan teman itu tidak apa-apa, asalkan kalian tidak mencontek ya. Sebelum pembelajaran hari ini tutup, Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Nah, sebelum bubar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.